Hari ini hari Rabu tanggal 23 Februari 2023, Bunda Milenial berkunjung ke Baduy Luar. Kami akan memperlihatkan bagaimana rumah Baduy Luar, kemudian warganya seperti apa, dan yang paling ciri khas adalah tenun dari Baduy yang sangat bagus ya. Nanti kita bisa lihat, dan rencananya saya akan menjumpai kepala desa untuk Baduy Luar. Kini kami lagi ada di Cibulegar. Cibulegar itu seperti terminal transit kendaraan-kendaraan yang datang dari berbagai daerah yang akan berkunjung ke Baduy Luar. Saya sekarang Bunda lagi bersama dengan anak-anak yang di Baduy Luar. Ini semua nggak sekolah nggak? Nggak sekolah. Oh, tapi pada bisa baca nggak? Bisa dikit-dikit. Oh iya. Kalau misalnya Bunda mau kasih buku bacaan gitu, mau dibaca nggak? Yang gambar-gambar aja, yang gampang-gampang gitu, biar belajar baca. Kumaha? Mau ya. Terus kalau bisa belajar baca dari siapa yang ngajarin? Ibu. Oh, ibu yang ngajarin. Tapi nggak sekolah. Dilarang. Oh, di sini dilarang sekolah. Ada. Oh, karena ada. Oh, tapi kalau untuk belajar baca mah nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Terus ada buku apa di rumah? Buku tulis sama pensil gitu ya, diajarin A, B, C gitu. Oh, coba punten, pada bisa baca nggak? Ini yang ada di selendang Bunda, tulisannya apa? B, U, N, jadi Bunda. Terus bawahnya M, E, N, A, L. Milenial. Apa? Ya, jadi Bunda Milenial. Oh, jadi bisa baca dong ya? Bisa baca, bisa tulis. Kalau berhitung kumaha? Diajarin juga ya. Ini umurnya berapa? 8 tahun. Jalan ke 9. Ini umurnya 10. 8. 9. 9, rata-rata umur 9. Ini kamu besar, umur berapa sayang? 10. Nah, ini umur berapa? 8. Terus lagi pada ngapain di sini ngariung? Lagi main aja. Oh ya udah. Jadi rencananya Bunda Milenial mau mencoba berdiskusi dengan Pak Kades ya di Baduy Luar. Apakah memungkinkan bila ada satu tempat yang menyediakan buku-buku yang bisa dipakai untuk anak-anak belajar membaca. Nah, ini yang akan Bunda Milenial coba jajaki kemungkinan itu. Sekarang kita mau mencari Pak Kepala Desa ya, Pak Saija namanya. Udah ya anak-anak ya, Bunda mau ke sana ke Pak Saija dulu ya. Ya. Makasih sayang ya. Nih pada garelis semua, garelis pisan ya. Nah, ada lagi di sini. Aduh, Pak Saijanya ada nggak di rumah? Bukan ya. Teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Jaro Saija. Jaro itu adalah istilah yang artinya kepala desa. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Jadi ini adalah apa Pak? Desa apa namanya Pak? Desa Kanekes. Desa Kanekes ya? Wilayah Baduy. Wilayah Baduy. Seluruhnya itu ada berapa kampung Pak? Ada 68. 68. Jadi 68 kampung, ada Baduy Luar dan Baduy Luar. Baduy Dalam. Baduy Dalam ini nih strukturnya ini. RT-nya ada 68, di luar ada 65.
Di dalam ada 3 kampung, Baduy Dalam di 3 kampung. Cibeo, Cikesik, Cikartawana. Kalau Baduy Dalam ini, Baduy luarnya itu ada 65. Kampung. Iya, Jadi seluruhnya ada 3, ada benar 68. 68 gitu ya Pak. Berapa ribu itunya Pak, kurang lebih penduduknya? Itu 16.500. Luar biasa, ternyata banyak ya, 16.500 Pak, kurang lebih ya. Kalau untuk yang di Baduy luar sendiri itu berapa banyak ininya Pak? Yang banyak itu Baduy luar. Ya. Kalau Baduy Dalam itu kurang lebih kan sekitar itu 2.000, paling sekitar 1.500 lah. Oh, 1.500. Iya, Oh, Baduy Dalam. iya. Baik Pak. Jadi perkenalkan, saya Siska Pak namanya, dari kelompok ini Pak, Bunda Milenial. Jadi ibu-ibu yang selalu berkebaya. Jadi kami kesini pun tetap pakai kebaya Pak. Walaupun jalan kaki jauh-jauh kita pakai kebaya. Nah, 2 tahun yang lalu kami sempat kesini juga Pak, membagikan bendera merah putih, terus mengganti yang di sini kan kemarin ada yang sobek pada waktu itu kan. Kita ganti bendera merah putih yang baru. Nah, untuk hari ini Rabu tanggal 23 Februari 2023, mau nanya dulu Pak. Kan anak-anak ini kan saya senang nih Pak, anak-anak di sini ya Pak. Garis gitu putih-putih. Memang kan di sini tidak ada sekolah, ya kan? Tidak ada sekolah. Memang karena adat ya Pak ya. Iya, ada. Karena adat. Upami Pak, kami kasih buku-buku gitu. Itu kira-kira kumaha Pak? Kalau yang saya rasa gitu, kalau dikasih buku-buku itu kurang bermanfaat gitu ya. Oh, kurang bermanfaat. Iya, Kalau misalnya buku cerita atau buku bacaan yang gampang-gampang gitu, Tapi cuma paling sederhana aja gitu ya. Tapi kalau yang yang bukan yang buku pelajaran susah-susah, tapi dia lebih banyak bergambar gitu. Yang mudah mereka lihat dari gambar, kemudian ada tulisannya ayam, misalnya kelinci gitu. Nah, supaya ya anak-anak di sini lama-lama kan bisa baca gitu. Nah, itu kira-kira gimana menurut Pak Jaro? kalau yang dikasih gitu mah ya sederhana aja, tapi nggak dibacakan banyak-banyak gitu ya. Iya, nggak banyak-banyak gitu ya. Itu buat lihat-lihat. Buat lihat-lihat, betul. Kan biasanya di sini katanya anak-anak bisa baca memang diajarin sama orang tua ya di rumah. Atau mereka gimana Pak bisa belajar baca, ngitung itu kumaha tah? Memang ya suka lihat gitu gambar-gambar atau merek-merek rokok atau ini itu gitu aja. Bisa Kalau gitu. yang sekolahnya yang memang aturan-aturan tidak boleh. Iya. Tapi belajar atau berburu gitu, tapi mengarah tadi ke mantra-mantra. Kalau yang ini baca-baca ini aksara cetak memang yang lihat-lihat itu kan bisa. Bisa, iya. Oh ya, berarti kalaupun mau dikasih ke anak-anak yang banyaknya gambar ya. Dalam bentuk gambar-gambar gitu kan. Silakan aja kalau yang Oh iya. Kalau mau nah kalau buku kan memang harus ditaruh ya Pak ya, supaya nggak rusak gitu. Biar anaknya di mana Pak? Mau dikasih biar anak-anak ngariung gitu. paling kalau itu mah ya di sini aja nggak apa-apa, nanti anak-anak yang dibagikan Oh dibagikan. Atau itu kan tempat itu dipakai buat apa tuh Pak? yang mana. No eta ruangan. Enggak sih, nggak dipakai apa-apa. Kalau enggak ada banyak tamu gitu ya. Oh banyak tamu. Oh iya. Iya. Kalau misalnya bukunya ditaruh di rak gitu Pak di situ, jadi anak-anak kayak perpustakaan jadinya. Itu kira-kira kumaha Pak? Tidak boleh kalau gitu. Oh kalau di situ nggak boleh ya? Oh Kayak seperti perpustakaan gitu, kayak seperti itu dari tamu tetap aturan-aturan ada. aturannya gitu ya Pak ya. Perpustakaan untuk menambah pendidikan memang tidak diizinkan ya Pak ya. Adat. Kalau boleh tahu kenapa Pak itunya adat tidak boleh agar Kalau di Baduy itu sebetulnya ada yang sesekala yang sebagai tidak boleh belajar atau kali berguru sebagai sekolah SD, SMP gitu. iya Itu aturan-aturan adat. aturan adat. Itu sudah yang menentukan. Iya. Tadi yang orang Baduy itu tidak ada yang seperti boleh diperbolehkan dibacakan tadi bersekolah. Bersekolah. Ada orang pinter gitu ya. Tidak boleh dorong pintar. Tapi belajar atau berguru. Iya.
diperbolehkan, tapi tadi mengarah ke mantra. Mantra. Mantra-mantra buat pengobatan orang sakit, Iya. buat apa ya. Soalnya dulu mah yang seperti orang Baduy mah sakit apapun melakukan mantra-mantra itu Oh. dari rabu-rabuan alam. Iya, jadi maksudnya misalnya ada yang sakit, terus dicari obat-obatannya tuh dari alam, Iya. terus dikasih mantra-mantra. Ya, Oh, itu yang diajarkan turun-temurun seperti itu. Oh, mantranya selain itu pengobatan, apalagi tuh, Pak? mantra-mantra mah banyak ya. Oh, banyak ya? Yang seperti misalkan kinasihan, kewendukan, sebagai pengabaran, hebat itu banyak. Oh, banyak. Dan anak-anak diajarin dari umur berapa itu? Itu kalau yang sudah dewasa itu kan sudah bahkan sunatin, Ha-ha. itu pasti diajar. Masih diajarin. Oh, begitu. Belajar atau harus dilakukan berburu. Oh ya, berarti memang anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun ya gitu ya. Mereka ya tumbuh begitu aja gitu ya. Oh ya ya. Ya udah, mungkin kapan-kapan Pak kalau saya kesini lagi, ya itu cuman bawa nggak banyak buku-bukunya, dititip ke Pak Kades. Misalnya mereka mau baca atau apa, sok mangga gitu kan, buku binatang atau tumbuh-tumbuhan atau apa gitu yang mereka barangkali bisa tertarik gitu. Kumaha Itu Pak? di ininya kantornya di mana? Di Jakarta Timur Pak. Iya. Kemarin kan acara yang di Tamrin Provinsi Baduy kan ikut tuh. Ada parade waktu itu sama Pak Salman. Kalau nggak salah. Nah saya ikut juga di acara itu. Jadi ketemu lah sama itu. Tapi sering lah Pak kalau untuk apa? Ada kegiatan di sana gitu. Iya sering kegiatan. Ya udah kalau gitu saya nanti minta nomor telepon Pak Jaro gitu ya, kalau misalnya ada apa-apa saya kasih kabar gitu ya. Iya. Saya tadi udah minta sih sama Pak Salman, mohon izin saya simpen dulu gitu. Nah, jadi nama saya Siska ya Pak. Upami mau ayah apa-apa nanti saya kasih tahu ke Pak Salman Ya, gitu. Tapi waktu Pak Menteri kesini sama Bapak kan, ya. Pak Sandiaga Iya. ya kan, Iya, kan di sini. ada tanda tangannya tuh saya lihat tuh di depan gitu. Karena kan Pak Jokowi pakai baju adat Baduy kan langsung wung, Iya. heboh dia. Iya. Terus gimana Pak ininya apa? Kan kalau saya lihat memang Baduy dari dulu luar biasa ya Pak. Ininya adatnya tuh hebat gitu Pak. Kuat sekali gitu. Mungkin Bapak bisa cerita gimana Pak? Kenapa yang seperti itu tetap bertahan atau bukan? Soalnya kalau yang tetap melanggar peraturan hukum adat di sini, kalau tetap dia dilakukan ada karma oke. Oh, ayah Karmana. Ada karma. Oh, Yang tadi pelanggaran Mm-mm. hukum adat, melakukan bisa apa saja, melakukan perzinahan, itu di sini ada hukum karma. itu dengan sendirinya akan itu lagi gitu, jatuh lagi ke keluarga yang lain Iya. gitu. Kalau dia sakit nih, Mohon. sakit bisa tidak bisa diobati di kemana-mana, itu ada sisi nujum. Nujum itu ada bagian paranormal. Oh, Kamu punya dosa nih, mohon. dosa ini. Mm-mm. Baru yang sudah dia menerima, Mm-mm. saya jangan nggak ngalakukan lagi. Ah, Yang penting saya permohonan gitu ya. permohonan. Itu bisa sembuh. Kalau yang Oh. sakit, orang yang tadi kewalat, namanya kewalat, Kualat mohon. itu tidak bisa diobatin dari medis, dari apapun tidak bisa. Oh, nggak bisa. Dia Walaupun dikasih obat sama dokter gitu, tuh Iya, bisa. kalau penyakit kewalat itu tidak Kawalat bisa. tuh bisa kok. Kudu naon apa minta kok itu kan gimana supaya sembuh nak? Itu permohonan tadi ke lembaga kan memang obat apa aja yang tidak ada mantranya gitu. Mohon. Ya kalau yang sudah meminta maaf ya, jangan sampai terulang lagi, ya tidak melakukan lagi, itu bisa aja bisa dia dijampein. Dijampein terus langsung sembuh gitu ya. Oh, Itu kayak ada, kalau kayak di luar memang ribet ya. Heeh. Tapi kalau di Baduy itu ringan gitu. Ringannya gitu ya. Penyakit itu ada penyakit yang seperti kekinian dia gitu. Seperti gitu contoh. oh iya. Oh luar biasa ya. Itulah adat yang dipegang kuat ya di Baduy keseluruhannya.
masih banyak yang orisinil gitu, yang memang kita harus hargai. Dan sebelum kita datang ke sini, yang seperti tadi saya sampaikan, memang harus pelajari dulu budayanya ya Pak ya, warganya seperti apa. Jangan kita datang sesuka-suka seperti kita lagi ada di tempat kita masing-masing ya Pak ya. Iya. Tiba-tiba ayah nu pakai celana pendek atau apa, kan di sini orang sopan-sopan semua. Itu kumaha Pak? Iya. Harusnya gitu ya Pak. Ya kalau pengunjung mah ya Maklum. bisa ada pertimbangan. Oh, Nomor satu mah ya orang Baduy aja. khusus orang Baduy. Iya. Nah, saya mau tahu Pak, kenapa orang Baduy luar selalu pakai bajunya warna hitam Pak? Itu kadang-kadang bajunya hitam gitu ya. Apalagi laki-laki kan baju hitam. Hitam, Kalau perempuan itu putih pakai kebaya gitu ya. kabaya mohon. Kebaya. Nah, makanya saya kebayaan Pak. Soalnya ibu-ibu sini pakai kabaya sampai anak kecil. Itu memang kenapa Pak? Dari dulu begitu? Iya dari dulu aturan seperti itu. Iya, yang di dalam putih gitu kan. Iya putih. Yang di luar Tapi hitam. tetap kayak ini biarpun kurung gitu itu panjangnya tangannya kan panjang. Mm-mm. Itu adatnya sebagai aturannya seperti itu. Oh, tapi celana kuntungnya. Soalnya kan kudu ngeladang atau apa gitu ya Pak. Oh iya iya iya. Terus pantangan-pantangan apalagi Pak nu kalau Baduy luar mah? Banyak sih pantangan. Banyaknya, Karena Pak. yang seperti tadi pantangan kan logami tidak boleh pantang sama itu ya. Poligami, satu istri, satu suami. Ya, Betulnya Pak? ya kalau di Baduy luar, kalau di Baduy dalam cerai pun tidak boleh. Oh cerai pun tidak boleh? Tidak ada. Luar biasa, tidak boleh cerai. Soalnya kalau yang sejarah di Baduy itu kenapa yang dilarang polygami itu kalau suami polygami itu nggak bakalan orang benar. Oh Misalnya, gitu. Pasti dia kan punya rahasia-rahasia yang tersimpan gitu Tersimpan. ya. Iya. Polygami di Baduy itu dilarang sama sekali. Oke. Kalau yang Waduh, luar tadi biasa. ada yang melakukan, nah, tadi ini pasti karmana tadi ketemu. Karmanya. Iya. Waduh. Bahasa orang Baduy mah namun burung nyandung dan boga anak gitu. Sama burungnya sebenarnya nyandung mah sebenar gitu. Soalnya sebagai langkah manapun yang kita supaya menjaga yang orang bukan juga istri yang tua, Bu, gitu ya. iya iya. Masih banyak bohongnya gitu. Masih kan. banyak bohongnya. Kalau melakukan itu program Jadi memang kalau saya dengar-dengar dan baca ya Pak ya, penduduk dan warga Baduy itu semuanya itu baik, terus taat pada adat istiadatnya. Yang namanya kriminal juga boleh dibilang sangat-sangat jarangnya Pak. Terus berbuat jahat satu sama lain dengan makhluk yang lain juga. Saya juga baca kalau bisa tidak ada yang namanya melukai atau membuat sakit orang lain. Nah terbukti benar kan dalam pernikahan itu harus satu dan lebih hebat lagi dan tidak boleh bercerai sampai Tuhan memanggil salah satunya kita Pak ya. Begitu ya Pak? Luar biasa ya. Jadi gitu ya teman-teman, keunikan dan ciri khas dari masyarakat Baduy yang saya langsung bertemu dengan Pak Kepala Desa, sebutannya adalah Jaro, namanya Saija ya Pak ya, Jaro Saija. Jadi terima kasih kalau mau berkunjung ke sini bisa ketemu beliau ataupun perangkat desa juga ada ya Pak ya kalau misalnya mau tanya-tanya lebih jauh. Di sini sangat welcome, sangat welcome. Penduduknya di rumah-rumah yang sudah berkarya menjual hasil karya tenun ataupun tas ataupun madu dan sebagainya di beberapa rumah memang menyediakan seperti itu. Terima kasih untuk kesetiaan teman-teman dalam mencintai dan selalu peduli kepada Indonesia. Ini adalah Indonesia, ini adalah budaya Indonesia yang kita harus juga rawat, yang kita juga harus hargai dan kita ceritakan kepada anak-anak cucu bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan budayanya. Atur nuhun Pak Jaro Saija. Pamit semua teman-teman. Wassalamualaikum. Kalau kita pergi ke Baduy, di sini ibu-ibunya atau para wanitanya itu menenun. Jadi kain-kainnya itu dijadikan seperti selendang
seperti apa namanya kain ya yang panjang dengan ciri khasnya itu dia apa namanya motif-motifnya tuh nggak yang terlalu macam-macam. Ciri khas Baduy itu khas sekali ya. Nah sekarang Bunda sedang bersama salah satu penenun yang sedang mengerjakan. Bunda ingin tanya sebentar ya, Teh, upami selendang ya sepanjang ini itu ngerjainnya kira-kira berapa lama? 1 minggu. Nah sebesar kalau untuk yang selendang seperti ini 1 minggu ya, 1 minggu. Jadi ini kan ini benang-benangnya kombinasinya dengan warna-warnanya tidak terlalu bagaimana gitu ya. Ini adalah ciri khas Baduy, dia lurus-lurus seperti itu. Ini juga sama ya. Kalau kain itu berapa lama pengerjaannya Teh? Kalau kain hampir 1 bulan. Kain hampir 1 bulan. Jadi memang kita harus hargai proses pekerjaan tenun ya dimanapun di Indonesia yang handmade dibuat oleh tangan ya. Kita lihat ini alat-alatnya itu dari bambu loh, dari bambu benar-benar seperti zaman dulu ya, sebelum ada pabrik pakaian, semua kan dari tenun ya, dilakukannya dengan menenun bambu, kemudian benang-benang yang agak pusing ngelihatnya bagaimana ngaturnya gitu. Tapi mereka diajarkan dari umur berapa Teh di sini? Ada yang 10 tahun, 8 tahun udah bisa. Dari usia kecil itu diajarkan menenun. Jadi itu adalah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun, tidak boleh putus ya. Karena ini adalah memang warisan dari leluhur di setiap daerah dan budaya yang ada di Indonesia. Aneka warnanya tenun Baduy itu semua punya ciri-ciri yang terus terang tidak ada di tempat yang lain, hanya ada di Baduy. Gimana bikinnya Mbak? Coba Teh. Benangnya dimasukin satu. Nah, benangnya dimasukin ya, oke. Ini mah agak gampang sih. Nggak kayak yang kayak gitu. Oh ya, ini yang simpel ya, ini contoh yang simpel aja. Jadi benangnya itu satu-satu dimasukin. Ini coba lihat. Jadi ini di belakang ini, di belakang badannya ini ada kayu untuk menahan ininya ya, hentakan pada waktu menyusun atau menyatukan benang-benangnya di alat tenunnya. Seperti itu. Jadi ini bukan seperti dipasung ya, tetapi ini memang adalah bagian dari konstruksi alat tenun. Di depannya benang ya, ini benang yang sudah disusun berdasarkan warna, kemudian alat untuk menenunnya dan ditahan oleh badan dan kayu di depan dan di punggung dan di perut bawah itu seperti itu. Nah, mereka mengerjakannya kurang lebih 1 minggu ya untuk selendang yang seperti ini. Kalau motif jenggawar itu bisa hampir 3 bulan. Lebih rumit. Luar biasa. Itu juga termasuk langka. Yang ini lebih susah karena ya itu tadi ya, kalau ini kan motifnya lurus-lurus ya. Ini kan lurus-lurus tuh. Ini langka. Memang Bunda juga 2 tahun yang lalu ke sini ini belum ada jenis seperti ini, motif seperti ini. Jarang ada yang bisa bikin. Jarang ada yang bisa yang bikin. Cuma 5 orang yang bisa. Cuma 5 orang yang bisa membuat, luar biasa. Luar biasa. Ini di sini siapa yang bisa bikin ini? Nggak ada. Di sini nggak ada. Cuman ada yang. Nah, di kampung yang lain yang bisa menenun dengan motif seperti ini. Jadi kita harus hargai hasil tangan handmade ya, daripada ya mohon maaf ya membeli tas-tas ataupun barang yang berbranded yang dari luar negeri. Ya silakan aja ya kalau memang punya uangnya. Tetapi kita juga membeli ataupun
memiliki hasil handmade dari budaya-budaya yang ada di Indonesia yang begitu kaya, dan ini salah satunya adalah di Baduy. Luar biasa. Terusin ya teh ya, mangga teh.